Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung, ingkang prasasa dambanyu milih mugi tansah tumedak lan tumantuk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya tersan kula sumrambah kulawarga Waradin sagung dumadi Lestantun Raharjo. Selamat datang di Dua Sisi Real, saya Arga Balarama. Sobat Dua Sisi Real, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah kedatangan tamu. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa dan memang ahli di bidang hukum. Dia ini mengalami sebuah pengalaman, yaitu pengalaman horor, misteri yang terjadi pada narasumber kita pada malam ini. Untuk itu, teman-teman yang baru hadir, mari di-subscribe agar kami lebih termotivasi dalam membuat konten yang bermanfaat. Dan untuk kawan-kawan yang sejauh ini sudah mengikuti jejak dan langkah kami di Dua Sisi Real, kami haturkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kemanfaatan, kemudahan, serta rezeki terlimpahkan untuk kalian semua atas izin Ilahi Robbi. Maka dari itu, simak selengkapnya. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah penalu dalam kehidupannya masing-masing. Dan menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya, Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah dilogika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Selamat malam Mbak Mika. Malam Mas. Terima kasih sudah hadir di studio Dua Sisi. Nah, ini Mbak Mika ini memiliki banyak pengalaman yang mistis, horor dan juga dialami belum lama ini. Nah, mungkin monggo Mbak Mika langsung saja diceritakan bagaimana awal kejadiannya sehingga Mbak Mika ini menjadikan pengalaman yang mistis gitu. Jadi dulu gini, pas awal-awal tahun 2021, kan saya mulai cari kos yang deket kantor, biar deketlah kerjanya. Pas pertama cek lokasi, kayak survei lokasinya, itu pertama masuk udah kayak berasa aneh gitu loh. Jadi ini tuh rumahnya gede, 2 lantai. Jadi sebelum jadi kos itu katanya yang nganter aku ke situ, itu dulunya rumah udah lama nggak kepake. Jadi emang sempet nggak kepake lama, terus dibeli, direnov jadi kos. Pas aku masuk itu emang aku salah satu orang yang awal-awal nempati gitu loh. Jadi kayak mungkin masih berasa aura negatifnya ya gitu ya. Aku tanya, udah pengajian belum sih? Gitu kan. Udah sih sekali. Pertama masuk lihat kayak garasi motor, kayak kok agak nggak enak ya gitu perasaannya. Terus jalan ke ruang tamu, biasa aja sih di ruang tamu, terbuka biasa. Terus masuk dikit ketemu tangga, cuma nggak ngelewatin tangga, cuma ngelewatin bawah tangga. Jadi belok ke arah kamar. Sebelum ke kamar itu bawah tangga, kamar mandi, terus kamar. Lah, pas ngelewatin bawah tangga itu kayak ada energi yang kayak narik buat kita selalu nengok ke situ gitu loh. Terus kayak setiap orang yang lewat situ pasti mereka tuh kayak ngerasa merinding. Nggak cuma aku, soalnya ada temanku, ada adikku, semuanya kalau lewat situ pasti kayak ngerasa merinding. Terus setiap lewat situ nggak tahu kenapa, padahal di situ juga deket sama wifi, kayak di atas wifi, di bawah wifi, deket banget gitu loh. Harusnya kan logikanya jaringan nyambung. Setiap lewat situ pasti sinyal hilang. Selalu pas lewat situ, kayak mau lagi telepon, mau lagi video call, selalu hilang. Lah, sebelah
sebelah situ kan ada kamar mandi. Sempat siang-siang. Jadi waktu itu karena memang siang menjelang sore kan penghuni kos pada nggak ada di tempat, soalnya semuanya itu orang-orang kerja semua, kayak karyawan semua, jadi belum pada pulang. Di kos itu cuma ada aku sama adik. Penjaga juga lagi nggak ada, memang karena siang kan biasanya kesitunya cuma malam. Waktu lagi mandi kan emang kebiasaan kayak kalau mandi itu nyanyi-nyanyi ya. Lagi nyanyi asik sambil mandi, tiba-tiba ada yang ketok pintu kamar mandi sampai 3 kali. Tok 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 kayak gitu, benar-benar tok tok tok, jelas banget. Kan buru-buru tak buka, kirain adik mau ngapain gitu kan. Mau adik posisi di kamar waktu itu. Tak buka, nggak ada siapa-siapa. Benar-benar nggak ada siapa-siapa. Padahal itu kos gede banget. Kalaupun ada orang pasti larinya kan kayak pasti kalau kita buka langsung kelihatan dong. Itu nggak ada. Terus aku coba keluar kamar, bilang sama adik, tadi kamu ketok-ketok? Enggak, benar-benar nggak ada orang. Terus mandi lagi, terus buru-buru. Jadi banyak banget kejadian mistis di situ sih. Pernah siang-siang temenku main ke situ. Dia emang orangnya agak peka ya, belum pernah main ke situ, terus juga belum pernah denger cerita apapun tentang kosnya aku. Terus tiba-tiba dia izin ke toilet, kan lewati bawah tangga tuh, izin ke toilet, terus pas balik lagi, Mika, aku lihat sesuatu loh, kayak gitu. Dia tadi mau cerita sosoknya itu kayak apa, cuma aku bilang udah nggak usah cerita, soalnya aku nggak mau nanti jadi ngerasa nggak nyaman kan ya, aku masih kos di situ. Banyak banget temen-temenku yang pada ngalamin, kayak ada temenku yang naik ke lantai 2, dia ngerasa Di balkon. ada something. Terus sempet juga malam-malam pas jam 12-an, kebetulan aku lapar, masak mie, sederhana sih, masak mie. Kebetulan di situ itu cuma ada 3 orang, cuma aku, adik, sama 1 penghuni kos atas, mas-mas PLN. Dan itu lagi masak, asik masak, jam 12, tiba-tiba jendela yang atas, yang kamar atas kayak kebanting, keras banget, kebanting jeder. Otomatis kan aku lihat naik ke atas, terus kayak jendelanya tuh kayak balik pelan, gitu. Itu padahal jendela kamar kosong, nggak ada yang menghuni belas. Terus mas-mas yang kamarnya pas depan jendela itu keluar, tapi dia langsung buru-buru nutup kamar, kayak baru keluar langsung tutup lagi. Terus Itu kosong berarti. kosong. Soalnya setelah kejadian itu paginya aku tanya sama penjaga kos, Pak, itu kamar atas ada penghuninya nggak sih? Gitu kan. Bapak kos langsung bilang, nggak ada mbak, udah mbak nggak usah mikir macem-macem kayak gitu. Aku belum cerita apa-apa loh, bapaknya langsung bilang, udah nggak usah mikir macem-macem, aman kok. Kan berarti ada something yang sebenarnya bapak itu udah tahu dong. Tapi malam itu emang bapaknya nggak ada di tempat, nggak ada di situ, lagi keluar. Terus aku cerita sama bapaknya, jadi semalam tuh ada kejadian kayak gini. Terus bapaknya, udah nggak apa-apa, aman. Terus besoknya dikunci. Kamar itu sama jendelanya dikunci. Cuma setiap siang dibuka, nanti kalau udah sore ditutup lagi, dikunci. Kayak gitu terus. Dan itu sampai saya keluar dari kos itu, pindah kos maksudnya, belum pernah ada yang nempatin. Padahal itu kosan kamarnya banyak banget, gede banget. Cuma kayak ngerasa apa ya, kayak sunyi, kayak bener-bener aneh lah suasananya, kayak aura-aura negatif, adem kayak gitu loh. Dan semua orang yang ke situ pasti ngerasa, kok aku kalau lewat bawah tangga kayak ngerasa aneh ya, kayak ada sesuatu, kayak ada yang menarik untuk kita tuh noleh ke situ gitu loh.
Padahal nggak ada apa-apa di situ. Terus aku pindah kos ke kos yang sekarang itu. Baru setengah bulan atau 1 bulan di kos itu, ada temenku tiba-tiba DM, temen yang udah nggak kontak lama banget. Tapi masih satu wilayah kota. Masih Wonosobo. Terus DM, Nika gimana kabar? Pertama ya basa-basi lah ya. Kok lama-lama orangnya kayak cerita-cerita, kayak nebak-nebak. Nika, kamu lagi ada masalah ya? Kamu lagi ngerasa kayak gini ya? Kamu lagi khawatir akan hal ini ya, kayak gitu. Jadi kayak tahu terus. Tak pikir kok dia tahu banyak hal tentang aku gitu kan. Oh berarti dia kayak punya sesuatu kan. Terus lama-lama dia cerita, Mika, kamu tahu nggak kenapa aku tiba-tiba DM kamu? Sebenarnya aku tuh lihat ada sosok yang ngikutin kamu. Tiba-tiba bilang kayak gitu. Terus aku tanya, tak kali. Katanya ada 2 sosok yang ngikutin aku, yang itu maksudnya nggak baik. Yang satu itu katanya kayak nenek-nenek yang udah mukanya parah banget, Hancur. Terus yang udah nenek-nenek banget. Terus dia tuh kayak posisinya sering banget di kaki. Gakunya di kaki. Dan emang udah lama banget. Setiap malam telapak kaki aku itu pasti rasanya panas. Nggak setiap malam, cuma emang sering itu terjadi pada saat malam. Jadi kayak panas, cuma panasnya tuh kayak panas dari dalam gitu loh. Kadang jam 2, jam 10 aku keluar kamar, cuma ke kamar mandi buat cuci kaki biar dingin gitu. Tapi nggak langsung dingin, emang bener-bener panas. Kalau panas ya panas terus. Terus katanya temanku itu emang ngaruh dari situ, dari si nenek-nenek itu. Dan itu ngikutin udah dari lama banget. Udah dari lama. Terus ada satu lagi sosok yang orangnya tuh kayak gede, hitam, serem, matanya merah. Ya tau lah mas. Ya. Kayak kayak gitu. Itu yang katanya sosok jahat, emang pengen bikin keluarga aku itu apa ya jahat lah gitu. Jadi itu memang ada yang memberikan kiriman hal yang jahat seperti itu. Katanya kiriman, cuma orang sih bilangnya itu sebenarnya kiriman bukan buat kamu kok kak, itu buat keluarga kamu. Itu ngincernya tadinya bapaknya kamu, cuma nggak tahu kenapa, mungkin karena kamu yang lemah terus larinya ke kamu kayak gitu. Berarti ada yang mengirim hal jahat tetapi untuk entah itu ayah atau ibu, tetapi malah berimbas ke Mbak Mika. Katanya kayak gitu. Terus selain gangguan seperti itu, katanya untung kamu masih punya satu sosok yang selama ini melindungi kamu, kayak memberikan aura positif ke aku. Itu katanya dari nenek moyang zaman dulu lah. Dari simbah-simbah kamu gitu ya. Katanya itu masih bantu kadang. Terus sosok-sosok itu masih sering banget ganggu. Kadang kayak gangguannya itu kuat banget. Gimana? Kayak misal tiba-tiba bikin kepala pusing, kaki panas, kayak gitu. Jadi pernah selama 3 hari berturut-turut, setiap habis maghrib pasti kepalanya langsung sakit, langsung kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak udah bener-bener nggak bisa ngerasain yang lain, udah langsung fokus di kepala, sakit banget. Itu lemas sudah. Lemas, langsung tidur.
Itu yang hari pertama. Terus hari kedua benar-benar aku baru beli makan. Emang rencana mau makan bareng-bareng tuh. Tiba-tiba kepalanya habis maghrib, tiba-tiba kepalanya langsung sakit. Benar-benar sakit. Langsung aku tidur, udah yang udah aku beli sama temen-temen yang mau dimakan, akhirnya nggak jadi dimakan. Terus hari ketiga juga kayak gitu lagi. Terus aku bilang sama temennya, sebelum aku bilang, temennya itu udah, kamu sehat nggak kan? Kayak gitu kan. Sehat sih mas, cuma kemarin ada 3 hari aku ngerasain kepalanya sakit terus setelah habis maghrib gitu kan. Anehnya setiap pagi siang sehat, cuma lewat maghrib langsung sakit. Nah gitu, terus temennya bilang, oh pantesan aku emang ngerasa sesuatu kayak gitu. Kayak orangnya yang sebel sama kamu itu kayak baru ngirim lagi deh kayak gitu. Itu dikirim secara bertahap gitu. Bertahap. Jadi kayak kadang kalau misal ngirim terus kurang berimbas ke aku kayak gitu misalnya, nanti ngirim lagi. Berarti mungkin itu berniat untuk membunuh Mbak Mika secara pelan-pelan seperti itu. Katanya sih emang niatnya yang sosok gede itu katanya iya. Cuma terus temanku itu bantuin cari jalan keluar gimana biar nggak melulu ke aku gitu loh sasarannya tetap dari sana tetap ngirim terus, cuma dialihkan jangan ke aku katanya gitu. Terus pernah katanya dialihkan ke aku kan dimintai tanah daerah depan gitu kan, daerah depan kos, ambillah tanah daerah depan kos. Iya tak ambil. Terus Tanah? Tanah sedikit gitu loh. Terus udah didoain nggak tahu doa apaan, didoain banyak, terus ditaruh di tisu, dilipat, terus orangnya bilang ini disimpan nanti ditaruh di belakang kos. Jadi tanah itu disuruh ditaruh di belakang atau di depan kos, kayak dipendem gitu loh. Terus tak taruh di belakang kos, dipendem. Terus temanku itu juga bilang, katanya aku tuh butuh kayu itu adanya di Kalimantan, didapat dari pohon yang umurnya itu udah ratusan tahun gitu loh. Cuma di Wonosobo itu yang punya kayu itu tuh cuma beberapa orang katanya. Terus ada 1 orang di Gertek yang orangnya punya 2. Satu nih diminta sama temenku itu, diminta buat jagain aku katanya. Nggak tahu itu sistemnya kayak gimana, nggak ngerti. Terus udah diambil, dikasih aku, ternyata itu tuh kayak bentuk tasbih gitu. Terus ujungnya ada kayu sekitar segini. Udah 2 sentinan. Kayu segini. Terus tak simpen, terus suruh buat dikir. Terus dibawa kemana-mana, ya emang tak bawa kemana pun. Kayak misal aku pulang, tak bawa. Sholat buat dikir kayak gitu. Terus kayak temanku juga bilang, kamu rajin-rajin deh sholatnya kayak gitu. Ya emang kadang tuh bolong-bolong loh sholatnya. Terus semenjak itu temenku bilang, coba kamu yang rajin sholatnya, jaga wudhu. Kalau misal aku mau keluar pasti wudhu dulu. Udah gitu suruh banyak zikir, terus suruh amal. Amal itu kemarin sempat disuruh amal buat 3 golongan. Amal buat anak yatim, amal buat masjid, sama amal buat fakir. Terus semua udah tak lakuin semua, udah rajin sholat, dzikir, jaga wudhu, terus sering baca Quran, udah amal, udah semuanya. Nggak tahu kenapa perlahan kayak semua yang tadinya bawa aura negatif itu jadi positif. Kayak yang tadinya sering sakit kepala udah nggak pernah sakit kepala, udah sehat gitu loh. Terus kayak yang tadinya dia kan pernah bilang, kamu tuh sebenarnya banyak loh yang ngedeketin,
entah itu temen, entah itu cowok, entah itu kayak rezeki buat kamu, itu tuh banyak yang ngedeketin kamu. Cuma ada dari dua sosok itu menghalangi semua yang kayak mau datang. Lah setelah itu kayak perlahan kayak temen jadi nambah, terus kayak ada banyak orang-orang baik yang tiba-tiba pada ya udah datang gitu aja loh. Kayak yang kemarin-kemarin ada orang deket terus tiba-tiba langsung pergi, kayak ada sesuatu yang negatif-negatif itu kayak sekarang udah nggak ada lagi semenjak rajin ibaratnya kayak rajin ibadah kali ya Mas ya, kayak gitulah. Nah, hal-hal yang negatif seperti itu, kemudian ada nenek-nenek yang saat itu kata teman Mbak Mika ini terus mengikuti di tubuh Mbak Mika, itu sering nggak sampai ke bawah mimpi atau bagaimana? Kalau ke bawah mimpi enggak, cuma kalau tidur kadang-kadang tuh kayak kita tuh kayak selalu merasa gelisah, selalu merasa kayak dikejar-kejar sesuatu, jadi kayak nggak pernah tenang. Kalau Bobo? Kalau di rumah juga merasakan hal yang sama. Kalau pas Mbak Mika ini pulang ke rumah gitu kan. Tadinya ya, kalau tidur tuh kayak nggak tenang. Gimana ya, kayak gelisah terus gitu loh Mas. Kayak misal udah mau tidur baru berapa menit kayak gimana sih rasanya tuh kayak gelisah banget gitu loh. Kayak dikejar-kejar sesuatu, kayak misal nih kita punya deadline apa. Kan kalau kita tidur pasti kayak nggak tenang kan. Kayak bentar-bentar bangun gitu. Ya kayak gitu. Berarti emang waktu itu memang ngeri ya. Katanya udah sempat ke ahli medis juga, udah pernah diperiksain. Itu gimana ceritanya? Udah, jadi kan kakiku kan sering panas. Tak pikir kenapa sih, rematik apa-apa gitu kan ya. Terus udah ke dokter, udah ke perawat, temenku mantri apa segala macam. Katanya ya normal, nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa. Makanya pas temanku itu tiba-tiba menebak, kamu kakinya sering panas, langsung berasa, kok tahu? Ternyata emang disebabkan dari si nenek-nenek itu. Dan pas di kos yang lama itu, katanya emang ada juga yang kadang ngikutin. Bentuknya seperti itu? Nggak tahu, nggak tanya, cuma emang katanya karena mungkin waktu itu jarang sholatnya bolong-bolong kali ya, terus udah ada yang nyantol, jadi kayak ada beberapa juga yang mudah nyantol kayak gitu. Cuma emang masih dilindungi selain sama Allah ya pastinya, sama itu sosok yang dari nenek moyang itu. Kalau menurut teman Mbak Mika yang sempat membantu Mbak Mika ini, sekarang berarti sosok nenek itu juga sudah tidak ada, atau masih sering mendengar informasi bahwa orang yang jahat ini juga masih terus mengirim hal-hal yang negatif? Jadi kalau ada atau enggaknya saya nggak tahu, soalnya emang udah lama nggak komunikasi sama orang itu lagi yang bantu saya. Cuma sejauh ini alhamdulillah udah nggak pernah ada gangguan apapun. Terus pernah juga orang itu terakhir bilang kiriman itu masih selalu ada, cuma tergantung di kamu. Kalau kamu selalu kuat membentengi diri, insya Allah nggak sampai masuk lagi. Toh itu juga udah mulai saya alihkan ke yang lain. Di tanah itu tadi. Jadi kayak dialihkan, terus kamu juga harus membentengi diri terus dengan selalu ibadah gitulah pokoknya. Luar biasa sekali ceritanya, sampai jadi pelajaran semua kita Iya semuanya. benar. Jadi kalau menurut saya sih semua orang bisa aja ya Mas ya kena gangguan yang seperti itulah, mistis-mistis, karena saya percaya banget sama hal kayak gitu. Tadinya sih sebenarnya nggak percaya, cuma karena udah mengalami sendiri jadi percaya. Terus kalau menurut saya memang solusinya ya kembali ke diri kita sendiri.
kita mau nggak sih mendekatkan diri sama Allah kayak gitu. Kalau semakin kita mendekatkan diri, semakin kita aman lah. Mau orang ganggu kayak gimana juga nggak bakal bisa. Kita masih punya Allah sih kalau menurut saya gitu. Oke Mbak Mika, nih sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mungkin ada pesan dan kesan untuk kami yang di dua sisi rel ini. Ya kayak yang tadi saya bilang, sebenarnya siapapun pasti bisa aja lah kena gangguan dari manapun, karena sesuatu yang gaib-gaib itu ada. Cuma bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita, semakin mendekatkan diri sama Allah, insya Allah semakin aman kita dari gangguan apapun itu. Kalau menurut saya kayak gitu aja. Untuk channelnya? Semoga sukses, terus menarik banget sih, kalian mesti nonton terus. Ya, makasih ya Mbak Mika. Iya, sama-sama.